Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Sarwati dengan NIM 2650074 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik di Universitas Dayan Iksanuddin, Kota Bau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam hal tentang mikrokontroler, yang dimulai dari pengertian mikrokontroler, cara pengaplikasian mikrokontroler, diagram blok dan struktur mikrokontroler, serta kekurangan dan kelebihan, dan disertai dengan hal-hal yang berhubungan dengan mikrokontroler itu sendiri. Pertama-tama kita mulai dari pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC dan dirancang untuk mengerjakan sebuah tugas atau proses tertentu. Pada dasarnya, IC mikrokontroler itu terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori atau RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Selanjutnya masuk dalam pengaplikasian mikrokontroler. Mikrokontroler itu diaplikasikan terhadap produk atau perangkat yang bisa dikendalikan secara otomatis, seperti sebuah sistem pengendali mobil otomatis, perangkat medis, dan banyak hal lainnya. Mengapa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, mikrokontroler sudah banyak digunakan oleh berbagai negara dikarenakan ukuran dan biayanya yang tidak memakan tempat. Ukuran mikrokontroler sendiri sangat kecil, tapi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap suatu perangkat atau produk yang dibuat. Selanjutnya masuk pada diagram blok dan struktur mikrokontroler. Jadi di dalam sebuah alat mikrokontroler itu pasti memiliki otak yang menjadi pengendali, sehingga chipnya itu dapat berfungsi dengan baik dalam sebuah perangkat. Jadi yang menjadi otak dari mikrokontroler itu sendiri adalah sebuah CPU atau prosesor. Dan terdapat bagian-bagian pendukung lain yang seperti memori, port input atau output paralel, port serial, pengantar waktu dan penghitung atau timer and counter, analog to digital converter, digital to analog converter, atau biasa disebut dengan pengonversian, terus ada kontrol interupsi, dan yang terakhir ada blok fungsi khusus. Dan yang terakhir adalah keunggulan dan kelemahan dari mikrokontroler itu sendiri. Selain keunggulan yang saya sebutkan sebelumnya tadi, terdapat juga beberapa keunggulan dari mikrokontroler jika dibandingkan dengan mikroprosesor. Jadi mikrokontroler itu bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena interaksi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Terus yang ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Selanjutnya ada mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi dalam mikrokontroler sendiri sangat rendah. Di samping memiliki keunggulan, sebuah perangkat pasti memiliki juga sebuah kekurangan. Kekurangan dari mikrokontroler sendiri, yang pertama adalah mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang selanjutnya, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Dan yang terakhir, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung.
Selanjutnya adalah hal-hal mengenai microcontroller. Jadi untuk perkembangan zaman sekarang ini, otomatis perangkat-perangkat pendukung sebuah produk itu pasti akan diperbaharui juga. Jadi microcontroller ini untuk zaman sekarang ini ada yang dibuat dengan menggunakan teknik fabrikasi dengan penyusun CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, dan memiliki beberapa kelebihan dengan penyusun CMOS ini. Yang pertama, microcontroller CMOS memerlukan daya yang lebih mudah. Yang kedua, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Yang ketiga, chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static. Dan yang terakhir, CMOS ini juga lebih tahan terhadap NOS. Memiliki banyak sekali kelebihan. Selanjutnya, hal-hal yang mengenai terhadap microcontroller adalah arsitektur. Yang pertama, Von Neumann arsitektur memiliki sebuah databus yang dipergunakan untuk fetch instruksi dan data. Program atau instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersamaan. Selanjutnya ada hardware arsitektur. Yang pertama, memiliki bus data dan instruksi yang terpisah. Yang kedua, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya ada instruksi. Yang pertama, CISC atau Complement Instruction Set Computer. Yang pertama, memiliki lebih dari 80 instruksi. Yang kedua, adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah mikro, sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Yang kedua, ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi data. Selanjutnya, memori. EEPROM atau Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada flash atau EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ini adalah baterai backup static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat kecil dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Yang masih berhubungan dengan memori lagi ada field programming atau RAP programming, menggunakan memori non-volatil untuk menyimpan program, akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. Hanya ada OTP atau One Time Programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Selanjutnya, ini adalah input atau output yang berhubungan juga dengan mikrokontroler. Jenis-jenisnya seperti UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter, ada
USART atau Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter. Terus SPI atau Serial Peripheral Interface, SCI atau Serial Communication Interface. Selanjutnya ada I2C bus atau Inter-Integrated Circuit Bus. Ada analog to digital conversion, selanjutnya ada sebaliknya atau digital to analog conversion. Dan yang terakhir ada komparator. Yang berhubungan juga dengan mikrokontroler ada interupsi. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Macam-macam interupsi, yang pertama ada mass cable interupsi, yang kedua ada vectored interrupts. Ini ada beberapa bahasa pemrograman yang digunakan oleh mikrokontroler. Yang pertama ada compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan atau MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Selain bahasa pemrograman, ada juga alat bantu untuk pengembangan dari mikrokontroler itu sendiri. Yang pertama ada simulator. Adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Yang kedua ada debugger resident, menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. Dan yang terakhir ada emulator, adalah perangkat yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mungkin itu saja beberapa hal tentang mikrokontroler yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.